Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Wa Ansor Sleman kita cintai dan kita banggakan seluruh sahabat hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di langgar yang belum jadi. Ini langgar jenis pendopo, ini langgar pondok jadi langgar ini. Setelah itu langgar, nanti terus bikin masjid. Baru mutlak lagi. Masjidnya nanti sebelah situ. Muka yang kalinya ini kayaknya 50 kali 50 kayu. Kotaknya 60 persegi, panjang 11 meter. Kiro-kiro. Dongakno iki golek kayu berbulu. Ternyata kayu niku larang. Nah itu tadi itu kan sebenarnya saya diminta tanggal 2. Saya tanggal 2 ke keliling ke Kalimantan. Golek kayu. Bisa uji militansi. Sekelompok nongkrong. Ini Banser dulu itu begitu. Saya ini kan profesor, Roland Pemuda Ansor. Melewati masa-masa nggak enak sampai enak. Semua takut sama Ansor gara-gara Gus Dur jadi presiden. Habis itu dijatuhkan, izin lagi jadi Ansor. Akhirnya politik mau tidak mau tidak akan pernah meninggalkan NU politik itu, karena begitu pemilu itu demokrasi prosedural mensyaratkan keterlibatan individu one man one vote, maka pemilik suara terbanyak itulah yang paling ramai, maka menjadi NU itu menjadi sangat indah di fase sekarang ini. Ya, karena one man one vote, cuman sih paling rekoso kiai. Bendino ngopeni saanane wong, begitu wayahe pemilu, regane kiai kalau maling siji padha. Lho ya. Ini rekoso kiai rekoso sebelum pemilu iki kau apa ya kaya aku sing menangan tadi ya. Menangan pidato dhewe. Tapi kan begitu pemilu, regane sampean siji karo aku padha. Pilkada. Nah itu, makanya tadi ini harus diuji militansi. Sekarang sudah tidak ada alasan Banser Sleman, Ansor Sleman itu ada alasan. Dulu kalau pelatihan kan alasannya randinggo. Selalu itu, wah nggak ada tempat ini. Saya ini sak mencrete kan. Selalu alasan. Marep latihan model merangkak atau model serem-serem tak gun. Ini kepengen serem lagi kemah ning kono. Terserah kan, arep saya latihan berangkang ning banyu tak siapno iku kalau sak menit. Kayak tak siapno belum bang. Arep penekan iki tak dekno sisi ono cagak 12 meter topo. Penek jadi kan dia alasan. Kalau alasannya Banser Sleman enggak gerak karena alasan tidak ada tempat dan pusat sholatnya, yang tidak kita keplak itu. Aku tak siap nunggu tak mungkin sambil pelatihan tanggal piro jam piro arep sebulan yang ini tak mulai. Arep berangkat nih rumah. Jadi tidak ada alasan sekarang. Nek mangan tahu sih sama rasa mikir tidak mikir mah. Karek mikir kono dilatih sapa. Latih brimob apa dilatih Kopassus tak siapno. Lha arep pelatihan ideologi tak siapno ideolognya.
Aman pengen jadi DPR pelatihan beda anggaran tak siapno pelatihan kerjaan kok. Aku rasa kan alasan. Wes kula mboten niku mawon sakniki kula blak-blak. Sampe latihan opo ning kondo kula. Tak siapno kabeh. Kalau Banser pengen latihan pencak ngono tak undang tukang pencak model opo men njaluk. Model kungfu, model wushu, model MMA tak undang dulu. Yang penting bagi saya satu, Banser Ansor punya militansi ideologi dan punya militansi taktis. Itu penting. Ayo aman. Kalau alasan kami, biar saya nggak alasan nanti di mana tempatnya enggak ya karep. Arep turu ning jero kene ya karep sampean, arep turu ing salah sini ya nonggon. Arep kejem-kejeman ngetril itu ngetril. Itu kan apa? Artinya bahwa saya tidak akan membatasi bahwa ini terus hanya untuk kegiatan yang soft-soft saja enggak. Sama pengen hard kegiatan di sini juga tidak apa-apa. Ya wis ora gua lah, jadi saya pengen Banser Sleman yang iso jadi Banser percontohan. Dipimpin orang-orang kuat, Ansornya Ansor percontohan. Alasan ya, makanya tadi itu serang-serang alasan kok bengi ini. Yang kok bengi rata kok ya cek militansi ini gagal ngono ae. Anda ini Dokter Arianto berarti gak rasa dadak cerita pakai tentang Ansor. Wong membangun militansi ora dadi. Ternyata dadi itu kok kabeh. Iki isih Ansor sing asli, sik Banser asli wis ngene iki. Jam berapapun ya ada yang memanggil berangkat. Misalnya kayak ini lah, ini bisa. Dulu itu seperti ini. Pada musim ini orang Pak Harto, orang pintar Pak Harto, lekong. Kepoksa terus pulau. Kalau Banser ngerti bahasa Arab, nggak bahasa Arab. Interlem mulai tadi apa? Enggak cuma doa bersama. Kita menikmati ruang terbuka seperti ini itu belum lama. Belum lama, baru setelah reformasi. Di tarikannya Banser, Ansor itu tarikannya mesti nih orang jok sih bisa. Mumet nih seluruh. Tapi Banser Ansor itu enak dulu. Jadi jujur kan. Orang motor hilang tak Banser mesti ketemu tak Ansor. Kalau koncone sih bisa juga motor ngono. Lalu duduk itu tidak dulu. Jangan Kang Badar gitu. Oh Kang Badar itu 24 jam. Ya IN ada masalah, Kang Badar jam 1 bengi teko. Ngawal LKD. Ansor itu dulu. Dan yo gumur. Kang Suwadi yang sepuh itu. Saya tuh kaget dulu ini bisa ngelatih Ansor Banser di sini. Itu kalau zaman-zaman segitu. Nah itu makanya sesungguhnya dari kayak gini saya nggak perlu terus kemudian terlalu banyak cerita tentang militansi, cek militansinya jauh ke jalan ini. Ya benar, masih jadi ketua Ansor yang dipercaya oleh bawahannya. Sekali lagi itu. Jadi memang pasca pemilu yang demokrasi yang prosedural ini, perwajahan politiknya NU, terutama anak-anak muda Ansor, ini memang semakin eksis. Artinya rasa lungo turut parano dalam setiap event. Cuman tinggal bagi peran gitu aja, bagi peran. Sopo sing dikaosi opo, sopo sing diklambeni sopo, ngono lho. Ono kok penting laku gitu. Tapi suatu saat juga harus punya keinginan. Apa keinginannya? Ya selama ini sing liyane ngaosi Ansor, ngaosi Banser, suatu saat bahwa kita yang akan bikin kaos itu dua cita-cita seperti itu. Tapi kira-kira kok urung iso karena problem kapital ya mundur setengah apa. Ya nek urung iso
rumangsa ya sing penting iso ngumangsani. Ngono dong, jadi rasa ada itu kadang mesti geleng arep begitu wayahe bayar mundur. Enggak apa-apa, tapi konsolidasi ini selalu penting. Tapi nanti suatu saat pasti akan sampai di titik itu. Bahwa demokrasi prosedural one man one vote suatu saat ketika Banser atau Ansor dipanggil untuk mengambil sistem, itu bukan sesuatu yang sulit. Karena apa? Sistem konsolidasinya sudah jalan. Gitu. Sementara keterlibatan Ansor dan NU untuk Al-Muhaffadz atau Al-Qudus ini kan sudah menunjukkan hasil yang maksimal, hasil yang luar biasa. Makanya dalam urusan ideologi dan urusan teologi tidak ada yang berani membantah NU. Kenapa? Karena NU ternyata organisasi Islam terbesar di dunia. Jadi lamun wani yang medsos itu diparani yang nangis. Itu. Kalau zaman nanti yang panas kecil kan loh. Saya nggak berani. Karena begitu Ansor itu siap tenan kok baris. Nah itu, jadi urusan bagaimana mengembangkan Islam sesuai khitohnya sudah NU di Indonesia sudah yang paling maju ya. Karena mampu merangkai agama dan kebersamaan dalam sebuah sistem sampai tingkat negara. Gila NU nanti ini. Sebenarnya mengkonsolidir Islam, mengkonsolidir agama, apatis pada negara. Yang satu seolah-olah membicarakan Islam, mengerangkai Islam, tapi tujuannya adalah untuk menguasai negara, untuk mengambil negara. Dengan harapan negara yang akan ngopeni Islam. NU mesti lewat. Islam itu ngopeni negara, orang NU sulit. Sudah jalan, karena NU tidak pernah memisahkan agama dari sistem masyarakat. Tidak komplit. Karena kembali kepada titik awal berdirinya negara adalah menggunakan sistem yang paling soft, gitu. Yang paling soft itu ya di Indonesia. Sistem yang setelah ditinggal Rasulullah semuanya terjebak kembali kepada sistem lama. Saudi misalnya kembali ke kerajaan. Beberapa negara Arab kembali kepada sistem proletar. Proletar kan dalam Islam juga ada, jadi orang-orang kesetaraan manusia itu adalah kesetaraan proletar itu ada. Karena ada pemahaman fawailul muslimin alladzina hum as-salatihim sahun alladzina yura'una wa yanhauna. Nah, laisal birru an tuwallu wujuhakum masuk walaupun birru amat atau juga. Jadi agama itu pada titiknya adalah titik di mana kepedulian kepada orang bawah sampai orang bawah itu survive. Nah, tapi kemudian beberapa terjebak kepada sistem komunisme. Nah, di Indonesia ini tidak kembali ke kerajaan, tidak kembali kepada komunisme, kembali kepada kesetaraan. Itu sistem yang luar biasa, kembali kepada konsep ro'iyah. Konsep ro'iyah itu konsep hidup bersama tapi saling tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Makanya Indonesia disebut ro'iyah atau rakyat ini. Jadi bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia merasa dia wakil Tuhan, maka dia melakukan diktator mayoritas. HTI, khilafah itu kan kalau sudah kuat ya itu diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Kaum miskin bersatu kemudian memimpin dirinya, terjadilah diktator proletar. Ya, Indonesia berjalan di luar dua konsep kiri dan kanan itu, tapi di tengah-tengah menggunakan konsep rakyat. Dan itu dilembagakan dalam lembaga negara gitu ya. Bukan kemudian teori yang berada di ambang pintu negara, tapi itu menjadi negara. Karena kalimat rakyat atau rakyat itu menjadi sebutan yang spesifik untuk warga negara. Ini nggak ada. Makanya orang yang hidup dengan konsep rakyat itu adalah hidup saling bertanggung jawab, bisa memimpin dan siap dipimpin. Dan satu-satunya negara muslim yang bisa mengambil konsep rakyat Indonesia.
Makanya Ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, dan masyarakat itu. Kalau berbeda paham bahasa bil amri musyawarah. Nah, titik menangnya di sini apa? Yang menata ini semua adalah para wali. Makanya teritorinya disebut wilayah. Nah, wilayah itu akhirnya jadi NKRI. Jadi, nah ini kan satu rangkaian yang udah jadi. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu nggak main-main. Yang masih pegang hikmah itu ya dari ya NU. Orang yang punya kejernihan hati pada titik yang paling dalam untuk bisa menerima keterbukaan dan perbedaan, kembali kepada prinsip-prinsip ketuhanan. Nah, rubah kurangnya di mana? Di dunia atas umum. Nah, Indonesia aja duit, NU duit. Berarti makanya NU komplit. Makanya bisa menerima, ini balik nang NU. Ono Cina di kafir lah hilang NU. Semua kan kayak itu akhirnya. Karena apa? Konsep Ro'iyah ini konsep masa depan sebenarnya. Dan itu terangkan. Makanya untuk membangun negara dalam konsep Ro'iyah ini, NU menjalankan prinsip-prinsip agama dan hubungan dialektika sosial. Sehingga agama itu ditinggal negara pun sebenarnya kalau model kayak kita tetap jalan. Karena apa? Agama hidup bersama masyarakat. Makanya yang kita ambil adalah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah dan jangan tercerai-berai. Maka setiap hukum dari Allah membuat kita bersatu. Bolak-balik tak sampaikan, kita doa aja. Doa itu hanya NU yang masih berdoa secara bersama. Ya ini terus dulu ya amin. Amin. Ini sebuah ikatan spiritual yang luar biasa. Tapi begitu sing melok donga kok tambah akeh diajak ke alun. Konsep Ro'iyah berjalan tanpa harus bertanya. Karena di situ mesti orang sing dodol bakso, orang sing dodol roti, orang sing dodol macam-macam. Itu kehidupan terkumpul. Ro'iyah berada di situ semua tanpa ditanya agamamu apa. Sopo sing takok? Wong dodol balon itu Kristen apa enggak ada? Seluruh Ro'iyah terlibat. Ruang ekonomi terjaga. Kebersamaan terjaga. Jadi Ro'iyah yang tadi dibayangkan itu terlibat di situ. Itu artinya apa? Dari situ kemudian menghasilkan ikatan sosial dan kebersamaan. Dan itu dibiayai gitu loh. Dibiayai oleh siapa? Ya oleh masyarakat itu sendiri. Nek wis sisi gak usah ngono ya nyewa panggung, ya nyewa dhewe. Golek kiai yang nyamun dhewe. Iya. Tapi outputnya bisa dirasakan semua orang. Membangun mahabbah kepada Rasulullah. Ya selawatan. Begitu sing selawatan tambahkan yang alun-alun adalah Soliman bersolawat. Ini ikatan sosial yang kuat. Seluruh Ro'iyah terlibat. Sudah dodol gendera iki muslim ora yo takon. Sudah dodol gagal pancing wong seneng mancing ora yo takon. Dan itu cuma di negara mana? Dan itu dihidupi sendiri oleh masyarakat tanpa ada yang menggantungkan. Ya iuran, sewunan, rowewunan, Nah ini yang menyebabkan tanpa ada kekuatan negara pun sebenarnya itu jalan. Nah ketika sistem sosial ini nggak ada, maka sebenarnya agama tidak kemudian menghasilkan sebuah komunitas besar. Sehingga orang yang menghilangkan sistem sosial agama seperti ini selalu membayangkan bahwa nanti yang akan menjaga agama adalah negara, karena dia udah nggak punya sistem sosial. Seluruh sistem sosial dibid'ahno. Jadi tidak ada masyarakat yang menjaga agamanya. Rano kabeh di pasar negara. Semua dipasarkan negara, jadi itu sebenarnya negara sih. Nah sekarang kalau ditanya berapa biaya yang dikeluarkan oleh NU, oleh Ansor
untuk membiayai itu berapa? Sama belum tahu ngitung kok. Sleman itu nek Pasuruan Mulut itu 100 miliar. Setiap langgan, setiap desa, setiap kecamatan. Bilang, pernah nggak kita menginventaris? Terus kemudian setelah kita inventaris, kita minta ganti rugi pada negara, gitu kan ya? Kita udah tahu gitu. Makanya saya selalu katakan, dulu waktu saya sama presiden saya ngomong bahwa ketika santri NU NKRI harga mati, itu orang menang, tapi membiayai dan biayanya besar. Nah tapi kemudian teman-teman kadang tidak punya logika yang cukup sederhana untuk menyampaikan ini kepada para pemimpin. Tapi tidak gelut banget repot. Tapi tidak punya logika sederhana ini loh Pak Bupati. Aku harus ngurusi koyok ini. Terus kira-kira siapa yang ngerewangi aku piro? Karena yang lain kan sama sekali tidak mengeluarkan pembiayaan agama dalam sistem sosial. Makanya masjid gede, sekolah gede, karena uang nggak pernah berputar. Uang nggak pernah berputar. Gitu. Yang namanya sedekah, yang namanya infak ya berputar dalam oligarki kekuasaan organisasi. Orang terus digo lagi lainnya. Ya pengikutnya nggak banyak tapi kapitalnya gede. Ya rumah sakit kalau bulan udah. Nah NU gak jeding lah kita. Tapi bahwa efek sosialnya jelas-jelas nyata. Ini kan nggak ada. Teman-teman nggak cukup punya kemampuan untuk membangun narasi itu ketika bertemu dengan pemilik kebijakan. Nah kan butuh disyukuri. Makanya perlu suatu saat misalnya kumpul dengan ini, sama-sama ngitung Sleman dalam angka itu perlu. Ya sama percaya ya lu tak undang sekdanya atau untuk Sleman dalam angka itu Pak. Siapa tahu di antara teman-teman ada yang tertarik merespon itu terus pengen jadi anggota DPR gitu. Itu baru jalan. Ya itu kapital. Nah, uang-uang seperti itu sudah selesai sebenarnya. Kadang kita nggak bisa ngambil itu. Kita membayangkan apa? Faktanya kayak apa? Nah itu butuh dilatih gitu. Karena nggak mungkin terus kemudian Ansor bertahan di kekuatan jalanan kan nggak mungkin. Paling lama baru masuk ke sela-sela struktural, memahami peta. Isinya itu apa? Sak Sleman. Isine piro, jumlahe piro, isine apa, regane piro kan itu lah. Nah, itu ada nggak nampung. Satu karena biasanya banyak orang Sleman. Cadangannya di sawahnya masing-masing, sehingga cadangan struktural nggak pernah dihitung. Segitu ya cadangan sawah itu ambil ini oleh biro, sehingga setiap kegiatan mengambilnya dari cadangan yang di rumah. Nggak pernah menghitung cadangan strukturalnya kayak apa, nggak pernah dihitung. Gitu. Makanya kadang orang yang tidak punya cadangan rumah, yang itu akhirnya celain gitu. Akhirnya wong sing ora asli Sleman malah iso ngitung.